Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 bab 1 mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini. Terlihat suasana lalu lintas di salah satu kota di Indonesia dan pelanggaran hak anak sekolah yang belum mempunyai surat izin mengemudi. Kita perhatikan banyak hal yang dapat dijadikan contoh dalam gambar ini. Salah satunya, sebagai seorang warga negara, kita tentunya dapat menuntut hak kita, namun seringkali hanya berfokus pada diri sendiri tanpa memperdulikan hak orang lain, sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran terhadap kewajiban. Maka kita harus menyadari hal yang demikian. Dalam bab ini kita akan mempelajari terkait makna dan kewajiban warga negara. Yang kedua, kita akan belajar mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pada subbab berikutnya, kita akan belajar mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada subbab terakhir, kita akan belajar mengenai penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tujuan pembelajaran: pertama, tanggap dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengenai nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menyajikan hasil analisa nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam subbab pertama, kita akan mempelajari makna hak dan kewajiban warga negara, di mana hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak ini meliputi sebuah konstitusional dan hak hukum. Jadi, dalam hak warga negara itu mempunyai dua hak. Pertama, hak konstitusional dan hak hukum, atau biasa dikenal dengan hak legal. Pengertian dari hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, pada dasarnya hak warga negara untuk menduduki semua jabatan yang dimaksud yang berlaku hanya dapat diduduki oleh warga negara Indonesia sendiri yang sesuai dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak warga negara. Hak warga negara meliputi berapa bagian. Di antaranya ada 4 yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Hak adalah
sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 bahwa warga negara, segala warga negara berdasarkan kedudukan bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Pasal yang kedua mengenai warga negara, mengenai hak sebagai warga negara, yaitu pasal 28 kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pemikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang. Hak warga negara dalam pasal 30 ayat 1 dikatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam pasal 29 ayat 2 bahwa warga negara mempunyai hak di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan keyakinannya. Contoh hak dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam contoh hak dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal 1 ayat 1 hak persamaan di depan hukum dan pemerintah. Jadi dalam pasal 27 ayat 1 segala warga negara mempunyai persamaan di depan hukum dalam menjunjung hukum tanpa terkecuali. Dalam pasal 28 bahwa warga negara mempunyai hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat baik lisan ataupun secara tulisan. Sedangkan dalam pasal 29 setiap warga negara mempunyai hak kemerdekaan dalam beragama. Contohnya di Indonesia ada 6 agama yang disetujui atau disepakati dalam sebuah undang-undang. Pertama yaitu setiap warga negara berhak beragama Islam, yang kedua berhak beragama Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam adalah Konghucu. Sedangkan dalam pasal 34 di situ ada hak fakir miskin dan anak terlantar. Setiap warga negara berhak mendapatkan yang namanya pendidikan, menjadi wajar Dikdas 9 tahun dalam pasal 31. Sedangkan dalam pasal 30 hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah, di sini dalam subbab kedua kita akan mempelajari terkait masalah kewajiban warga negara. Dalam pengertiannya, kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara sebagaimana
diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sejak dalam kandungan yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Ciri-ciri HAM itu terbagi menjadi 4. Pertama, bersifat universal. Universal adalah berlaku untuk semua orang. Yang kedua, sifatnya hakiki, benar adanya dan sangat mendasar. Ciri-ciri HAM yang ketiga adalah tidak dapat dicabut. Yang keempat, HAM tidak dapat dibagi. Pelaksanaan HAM dibatasi dengan hukum dan hak orang lain. Kewajiban warga negara. Dalam kewajiban warga negara diatur oleh undang-undang. Tadi sudah disebutkan dalam pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kewajiban warga negara dalam pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan dalam pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Sedangkan kewajiban warga negara dalam pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang melekat pada hidup manusia. Bila manusia menjalankan kewajiban, maka manusia merasa bertindak sesuatu dengan kemanusiaannya. Sebaliknya, manusia merasa menodai kemanusiaannya jika melanggar kewajibannya itu sendiri. Hal ini dapat terjadi jika manusia memandang kewajiban sesuatu keniscayaan yang berasal dari dirinya sendiri. Contohnya, kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 27 ayat 1, di mana di sini sudah terlihat dalam gambar. Jadi, setiap pengendara wajib mematuhi peraturan. Jadi, kewajiban setiap warga negara harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Jadi, setiap warga negara harus taat dan patuh terhadap perundang-undangan. Sedangkan dalam pasal 27 ayat 2, kewajiban membela negara. Contohnya di sini para atlet sedang membela dan mengharumkan negaranya, negara Indonesia dengan meraih
sebuah prestasi. Pasal 30 ayat 1 bahwa kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kita tidak hanya karena di Indonesia itu tidak menganut sistem wajib militer, tetapi ketika Indonesia sedang dijajah atau diperangi oleh negara asing, maka Indonesia, setiap warga negara wajib ikut serta dalam mempertahankan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pasal 31 ayat 1, di setiap warga negara mempunyai kewajiban mengikuti pendidikan dasar, baik itu dari tingkatan SD, pelanggaran hak warga negara banyak, di mana di sini ada pelanggaran hak. Ada pelanggaran hak. Pertama, pelanggaran hak adalah setiap perbuatan baik disengaja ataupun kelalaian yang melawan hukum, mengurangi atau menghalangi dan atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mendapatkan menyelesaikan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Contohnya di sini anak sekolah yang sedang dibully oleh teman-temannya atau oleh rekannya. Yang selanjutnya yaitu pelanggaran dilakukan dengan adanya faktor internal, faktor pribadi. Pertama, sifat egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, faktor internalnya adalah kurangnya kesadaran akan hak orang lain. Yang ketiga, adanya sikap tidak toleransi. Faktor pelanggaran yang kedua yaitu adanya faktor penyebab, di mana faktor penyebab pelanggaran terdiri atas faktor dari individu, yaitu faktor intern, dan dari faktor lingkungan atau faktor ekstern. Faktor yang mendasari yang selanjutnya yaitu faktor ekstern. Pertama, adanya penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat negara hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Jadi kita harus baik-baik, harus melakukan sikap yang bagus. Selanjutnya yaitu kita mempelajari terkait pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi setiap warga negara pasti dan akan melakukan pengingkaran, di mana pengingkaran kewajiban yaitu pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biasanya ini sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita mengendarai roda 2 atau roda 4, berkendara lah, terutama kita menggunakan helm tetapi kita lupa membawa SIM, atau kita lengkap membawa surat-surat, menggunakan helm juga, tetapi kita suka melanggar rambu lalu lintas. Faktor penyebabnya biasanya terjadi karena tingginya egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara. Yang kedua, faktor penyebabnya itu adalah rendahnya kesadaran hukum warga negara. Yang ketiga, aparat penegak hukum yang tidak tegas. Di sini ada juga contoh gambar terkait kenakalan remaja.
Sebab berikutnya kita mempelajari terkait substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Bahwa Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Di mana hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Jadi nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, keinginan, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila, mana nilai instrumental itu mempunyai Pancasila sebagai dasar negara, menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis. Nilai praktis merupakan bentuk konkret, bentuk nyata dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan. Terima kasih, demikianlah pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selanjutnya harap menyelesaikan tugasnya masing-masing.